Ini peran Roy Suryo CS tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya memiliki peranan berbeda dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, 8 tersangka ini dibagi ke dalam 2 klaster sesuai dengan peranannya. Dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, sehingga ini akan menentukan pertanggungjawaban hukum seperti apa yang harus dihadapi oleh tersangka, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 7 November 2025. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolda terkait dengan 2 klaster dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut. Tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, sehingga ini akan menentukan pertanggungjawaban hukum seperti apa yang harus dihadapi oleh tersangka. Jadi clustering itu didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan. Jadi, clustering itu didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan, sambungnya. Iman menambahkan, ke-8 tersangka dijerat dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, serta Pasal 310 dan, atau Pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Klaster pertama terdiri atas Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sementara itu, klaster kedua terdiri dari Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Mereka dikenakan 2 pasal tambahan, yakni Pasal 32 Ayat 1, dan Pasal 35 UU ITE. Berdasarkan pasal tersebut, para tersangka diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik milik orang lain, serta memanipulasi dokumen elektronik agar tampak asli. Ketiganya terancam hukuman penjara antara 8 hingga 12 tahun. Selanjutnya, penyidik akan mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada para tersangka. Tentunya setelah ini kami akan mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan, tersangka. Kami berharap tersangka bisa memenuhi panggilan kami, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.